Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Setelah kepergian Yan Feixia, keadaan tetap tenang dan sunyi di Yanhaven. 3 bulan berlalu dalam sekejap, dan musim panas berganti dengan musim gugur. Angin musim gugur yang suram menyapu pohon-pohon kering, mengirimkan dedaunan berputar-putar di udara saat burung-burung yang bermigrasi berjalan ke selatan. Petani di seluruh negeri memanen tanaman obat mereka untuk dijual ke klan kaya dan berkuasa. Di benua kaya subur, rakyat jelata tidak fokus menanam padi atau gandum. Mereka menumbuhkan tanaman roh yang diperlukan untuk membuat pil konvergensi energi. Setiap tahun ketika musim gugur tiba, musim panen, kumpulan pil konvergensi energi baru akan dibuat. Tentu saja, orang biasa tidak bisa meramu pil obat, hanya menanam bahannya. Bahkan ada beberapa klan bangsawan yang tidak mampu membuat pil. Hanya organisasi terbesar di negeri itu, termasuk institut dan dinasti leluhur Sage itu sendiri, yang mampu melakukan hal seperti itu. Namun, klan masih berpartisipasi dalam perdagangan, yang sangat menguntungkan. Yang Qi telah bersembunyi di kultivasinya selama 3 bulan. Selama waktu itu, dia menjadi sangat akrab dengan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, dan juga telah membentuk kembali tubuhnya menjadi sesuatu yang benar-benar baru. Dia sekarang jauh lebih kuat daripada master energi manapun, dan selaput di bawah kulitnya menjadi sangat keras sehingga tidak bisa ditembus oleh semua jenis senjata. Faktanya, beberapa serangan seni energi akan mampu menembusnya. Dia juga telah mengambil banyak waktu untuk berlatih dengan berbagai kemampuan yang datang dengan teknik kemahadewaannya, termasuk tombak Dewa Neraka, Dewa Aegis Neraka, dan sayap iblis-iblis. Dari ketiganya, tombak Dewa Infernal adalah yang paling kuat dalam hal kekuatan serangan. Sayap iblis-iblis memberikan kecepatan, dan Dewa Infernal Aegis memberinya kemampuan bertahan yang kuat. Dengan ketiga kemampuan itu digabungkan, dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi dalam pertempuran. Hal berikutnya yang perlu dia lakukan adalah berhasil mengolah Hellfire Crucible-nya hingga selesai. Teknik ini sebenarnya adalah salah satu asetnya yang paling kuat, dan akan memungkinkannya untuk melelehkan, menghaluskan, atau mengonsumsi apa saja. Dia bisa mengambil intisari kekuatan hidup dari makhluk lain, serta matahari dan bulan, energi vital langit dan bumi, kekuatan bintang-bintang, dan menggunakan Crucible Hellfire untuk menambahkannya ke kekuatan hidupnya sendiri. Jika dia bisa membuat wadah itu, maka tidak masalah jika dia kehilangan manfaat dari petir raksasa. Menghirup napas, Yang Qi saat ini melayang bersila di udara, sama sekali tidak ada yang mendukungnya. Dia melayang dengan energi sejati, dan bisa melakukannya selama lebih dari 2 jam tanpa terengah-engah atau wajahnya menjadi merah. Itulah betapa luar biasanya seni energinya. Jika Master Energi fase ke-9 dapat melihat apa yang dia lakukan, orang itu kemungkinan akan pingsan karena syok. Pada saat yang sama, Yang Qi dapat mengirimkan energi sejatinya ke lantai ruang meditasinya, dan kemudian mengembangkannya untuk benar-benar melihat segala sesuatu di sekitarnya seolah-olah dengan mata terbuka. Ular, serangga, hewan pengerat, dan makhluk kecil lainnya semuanya sedang berhibernasi, dan memberikan pemandangan bawah tanah yang luar biasa. Yang Qi bahkan bisa melihat saluran air yang kusut di bawah Yanhaven, serta segala macam terowongan dan lorong rahasia. Meskipun Yang Zhan juga bisa mengirimkan energi sejatinya ke dalam tanah, itu hanya bisa mencapai beberapa puluh meter ke bawah, dan mungkin beberapa ribu meter di setiap arah. Tapi Yang Qi berbeda, energinya yang sebenarnya bisa menutupi seluruh mansion Yang Clan, dan bahkan lebih jauh lagi. Segala sesuatu dalam jarak 4 atau 5 blok dari mansion dapat ditutupi oleh bidang penglihatannya. Setiap ahli kuat yang bahkan mendekat akan terdeteksi olehnya, yang berarti bahwa kecuali seseorang jatuh dari langit, mereka tidak akan dapat meluncurkan serangan mendadak. Ini tidak lain adalah pengawasan kosmik yang legendaris. Sebagian besar master seni energi top memiliki kemampuan ini, tetapi tidak satupun dari mereka yang mendekati versi Yang Qi. Pergi, kata Yang Qi, menjentikkan jarinya. Sebagai tanggapan, untaian halus energi sejati terbang keluar, melesat ke air kolam, dan melilit ikan besar seberat 10 pon. Ikan itu, sangat kuat dan hijau, berjuang sekuat tenaga saat diseret keluar dari air. Namun, itu tidak dapat membebaskan diri dari belenggu energi sejati. Ini adalah Silk Rain of the Spring Silkworm dari Four Seasons Swordfly. Ketika didukung oleh basis budidaya Yang Qi, itu tidak dapat dihancurkan oleh senjata magis paling tajam, apalagi beberapa ikan hijau besar. Setelah berlatih dengan meraih ikan,
Yang Qi membiarkannya jatuh kembali ke perairan kolam. Ada percikan air, lalu ikan itu mengepakkan ekornya dan menghilang. Selanjutnya, Yang Qi mencoba sesuatu yang sedikit berbeda. Dengan jentikan jari, dia mengirim seutas energi sejati ke awan, di mana ia melilit angsa liar dan menyeretnya keluar dari langit. Dia meraih binatang itu, yang sangat ketakutan hingga menjulurkan kepalanya di bawah sayapnya. Di sana, kata Yang Qi sambil tersenyum. Kembalilah ke teman-temanmu, aku tidak akan menyakitimu. Dia mengirim beberapa energi sejati ke angsa untuk merangsang aliran darahnya, lalu menanam benih energi kecil ke dalamnya. Angsa segera mendongak dengan gembira, lalu melepaskan membunyikan klakson terima kasih. Dengan itu, Yang Qi mengangkat angsa itu, yang mengepakkan sayapnya dan melesat seperti anak panah kembali ke awan. Angsa telah menerima sedikit keberuntungan ke depan, sekarang akan dapat berlatih kultivasi alami. Membiarkan makhluk itu pergi adalah tindakan belas kasihan dari Yang Qi, belas kasihan yang datang dari hati. Kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka datang dengan energi mengerikan seperti iblis dari neraka, dan oleh karena itu, siapapun yang mempraktikkannya perlu secara sadar menumbuhkan belas kasihan. Meditasi Yang Qi baru-baru ini secara bertahap mengungkapkan fakta ini kepadanya. Tidak hanya basis kultivasinya meningkat, pemahamannya tentang langit dan bumi juga meningkat. Dia juga telah mengembangkan rasa empati terhadap makhluk hidup lainnya. Misalnya, dia melakukan yang terbaik untuk tidak melukai serangga yang merayap di tanah. Tentu saja, jika dia menghadapi musuh yang berbahaya, dia tidak akan menahan diri sama sekali. Dan sebagai representasi dari God Mammoth atau Dewa Neraka, dia akan menghukum orang jahat dan mempromosikan kebenaran. Seperti yang telah ditulis, semua makhluk hidup pada dasarnya baik mereka yang memilih kejahatan, harus dihukum dengan kejahatan. Dia yang membunuh penjahat tak berujung adalah monster, tetapi dengan belas kasihan, bisa menjadi Buddha yang hidup. Mengambil napas terakhir, dia melayang ke bawah dan mendarat di tanah, lalu meregangkan otot-ototnya, yang menyebabkan gemuruh guntur bergema di dalam dirinya. Pada titik ini, energi sejatinya begitu mendominasi sehingga hanya dengan menghembuskan napas di pihaknya dapat mengirim ahli fase ke-8 jatuh ke belakang di udara. Namun, dia masih belum memiliki percikan yang dia butuhkan untuk mendorong dirinya ke tingkat Master of Energy. Bahkan para jenius yang paling langka, orang-orang yang memiliki master tercerahkan untuk membantu mereka, masih membutuhkan 50 tahun kerja keras atau lebih untuk menjadi Master of Energy. Yang Zan sendiri telah memakan waktu lebih dari 40 tahun, dan itu hanya karena tanaman air masteri yang dia konsumsi saat masih muda, dan pil transformasi 9 emas yang diberikan Yang Qi kepadanya. Adapun Yan Gufeng, dia hanya berhasil karena pil naga laten. Saya tidak jauh dari fase ke-9. Meskipun kerja keras beberapa bulan terakhir ini tidak membangkitkan Mega Mammoth kuno lainnya, saya hampir sepenuhnya menguasai permainan pedang 4 musim. Saya ingin tahu bagaimana kabar ayah dan saudara laki-laki saya. Dia belum berkembang melewati level 10 Mega Mammoth. Namun, pemahamannya tentang energi telah mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Tiba-tiba, seorang gadis pelayan bergegas masuk dan berkata, "Tuan muda ketiga, ayah dan saudara laki-lakimu sedang menunggumu di aula pertemuan. Ada hal penting yang harus dibicarakan." "Hal penting apa?" Yang Qi menjawab. Aku hampir lupa. Musim panas sudah berakhir, jadi inilah saatnya berburu musim gugur klan. Dan saya harus bersaing dalam seni bela diri dengan Yang Hongli. Meskipun, pada titik ini, saya bisa membunuh orang menyebalkan kecil itu dengan sekali tarikan napas. 3 bulan yang lalu dia berada di fase ke-7, jadi bahkan jika dia mendapat semacam pil obat ajaib, dia tidak bisa lebih tinggi dari yang ke-8. Dengan itu, Yang Qi bergegas ke aula pertemuan. Seperti yang dikatakan gadis pelayan itu, ayah dan saudara laki-lakinya sedang menunggunya. Dalam bulan-bulan sejak terakhir kali dia melihat mereka, kakak laki-lakinya yang tertua telah mencapai fase ke-7, dan saudara lelakinya yang kedua, yang ke-6. Energi vital yang berasal dari pil obat yang mereka peroleh dari klan Chen dan Dewan Kepala Tetua mereka setara dengan 10 atau 20 tahun kultivasi pahit. Yang Zan bersemangat tinggi, dan matanya berkilauan dari pencerahan yang baru saja diperolehnya dari 4 musim. Dari situ, Yang Qi dapat mengetahui bahwa ayahnya telah menggunakan cermin Chiliocosm secara maksimal, dan telah berhasil mengembangkan seni energi kelas kerajaan. Bagaimanapun, tinju raja tak terkalahkan, yang pernah menjadi seni energi teratas di klan, hanya kelas kuasa kerajaan, dan dengan demikian tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan permainan pedang 4 musim. Tersenyum, Yang Qi berkata, "Selamat, ayah. Saya dapat melihat bahwa Anda telah menjadi lebih kuat. Saya kira Anda ingin mendiskusikan perburuan musim gugur."
Sepertinya kamu juga meningkat, Kier, jawab Yang Zan. Aku jelas bukan tandinganmu. Sekarang, garis keturunan langsung kami dapat dengan jelas mengangkat kepala kami selama perburuan musim gugur. Waktunya telah tiba untuk menyatukan garis keturunan anak perusahaan, dan menyatukan klan. Jika kita semua bekerja sama, kita pasti bisa menguasai Yan Haven. Yang Zan jelas memiliki beberapa ambisi yang tinggi. Yang Qi berpikir sejenak, dan kemudian berkata, "Ayah, selama klan Yan tidak mencoba untuk membawa kita keluar, kita harus bisa menjalani hari-hari kita dengan damai. Apa gunanya mengambil kendali Yan Haven? Secara teknis Anda benar, tapi sumber saya menunjukkan bahwa Yan Gufeng baru-baru ini merekrut tim pejuang yang sangat terampil. Tak lama, dia pasti akan bergerak pada kita." Yang Zan menggelengkan kepalanya. Di benua kaya subur, banyak hakim kota ingin mendirikan negara mereka sendiri. Tak lama, dunia akan turun ke dalam kekacauan. Jika Yan Gufeng tidak melakukan sesuatu, maka kota-kota sekitarnya pada akhirnya akan menyerang Yan Haven. Dia tahu bahwa perlu ada satu kekuatan besar di sini, bukan dua. Yang Qi tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan sebagai tanggapan. Dia sangat menyadari bahwa ada kekuatan kuat di daerah sekitar Yan Haven, seperti Yundale by the Sea, yang sekarang menjadi negara bagian Yun. Sudah, kekuatan kuat seperti itu mulai menelan tetangga mereka, dan itu berarti bahwa invasi ke Yan Haven hanya masalah waktu. Yah, cukup itu. Saya baru saja mendapat pesan dari Dewan Kepala Tetua kami. Pasukan klan berkumpul dalam persiapan untuk memasuki pegunungan Black Chorus. Waktunya telah tiba bagi kita untuk berpartisipasi dalam perburuan musim gugur. Ayah, kata Yang Qi, hakim kota dapat mengambil tindakan terhadap kita kapan saja. Apa yang terjadi jika dia meluncurkan serangan diam-diam saat kita pergi? Yang Zan menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan. Dengan kita semua pergi, itu tidak akan menguntungkannya. Yan Gufeng tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Dia akan menunggu sampai dia yakin dia bisa mengalahkan kita semua dalam satu gerakan. Saat dia memikirkannya, Yang Qi menyadari bahwa sungguh tidak masuk akal bagi klan Yan untuk bergerak ketika semua orang sedang berburu musim gugur. Selain itu, Yang Zan adalah Master of Energy sekarang. Dan mengingat Yang Qi berada di fase ke-8, dia bisa menggunakan penguncian jiwa 1000 km. Oleh karena itu, akan menjadi hal yang sederhana untuk meninggalkan sedikit energi sejati di belakang klan, untuk memberikan pemberitahuan instan jika terjadi sesuatu. Dan dengan sayap iblis-iblisnya, Yang Qi dapat kembali dengan sangat cepat jika perlu. Setelah mempertimbangkan semua hal itu, dia mengangguk setuju. Dengan itu, ayah dan saudara laki-laki menuju ke pegunungan Black Chorus. Saat mereka melaju, Yang Qi menyadari bahwa saudara-saudaranya tidak memiliki energi sejati yang cukup untuk mendekati kecepatan yang dia mampu. Kakak sulung, kakak kedua, izinkan saya membantu Anda. Dengan itu, dia mengirim sebagian dari energi sejatinya sendiri ke mereka. Seketika, pakaian mereka mengepul saat mereka berakselerasi dengan cepat. Kakak ketiga, energi sejatimu sangat kuat. Yang Yunchong berseru. Dia telah mengerjakan kultivasinya dengan ayahnya baru-baru ini, dan juga menggunakan cermin Chiliocosm. Berkat itu, dan beberapa pil obat luar biasa yang mereka peroleh dari klan Chen, dia telah melewati apa yang biasanya membutuhkan 20 tahun kultivasi untuk dicapai, dan mencapai fase ke-7, tingkat manifestasi energi. Tentu saja, dibandingkan dengan Yang Qi, energi sejatinya seperti kunang-kunang dibandingkan dengan bulan purnama. Dengan demikian, keempat klan terbang bersama, mengikuti sungai Yan menuju pegunungan. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka berada 50 km jauhnya. Namun, bagi Yang Qi, itu masih agak lambat. Melihat sekeliling untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang hadir, dia menoleh ke Yang Zan dan berkata, "Ayah, saya tahu cara terbang. Bagaimana kalau kita mempercepatnya sedikit?" Apa Yang Zan berkata, terkejut. "Kamu bisa memanggil sayap energi sejati." Kemudian, dia menyaksikan sepasang sayap hitam tumbuh dari punggung Yang Qi, lebarnya puluhan meter. Sedikit kepakan sayap itu membuat air sungai Yan bergolak, dan makhluk-makhluk di dalamnya berenang menjauh ketakutan. Tiba-tiba, Yang Qi tampak agung hingga ekstrim, seperti beberapa dewa dari zaman paling kuno. Melihatnya saja menyebabkan napas Yang Zan tertahan di tenggorokannya. "Jenis seni energi apa itu?" Yang Zan berseru, menggigil. "Itu bukan kelas 1, kan kelas kerajaan tidak? Tunggu, jangan bilang kalau itu adalah seni energi kelas kekaisaran yang legendaris Kier. Nasib baik apa yang kamu temui jika kabar tentang sayap itu keluar. Saya khawatir klan yang akan menghadapi pemusnahan total dan total."
Jangan khawatir, ayah. Aku tidak akan membiarkan siapapun melihat ini. Dengan itu, dia mengepakkan sayapnya, dan dalam sekejap mata, mereka berada puluhan kilometer jauhnya. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, mereka sudah mendekati sumber sungai Yan, pegunungan Black Chorus. Banyak air terjun, mata air, dan badan air lainnya di pegunungan itu akhirnya bertemu dan menjadi sungai Yan yang perkasa. Pada titik tertentu, Yang Qi menarik kembali sayapnya dan menarik energi sejatinya. Kemudian, dia bersama ayah dan saudara-saudaranya melaju melewati pegunungan dengan berjalan kaki selama sekitar 1 jam, sampai mereka mencapai sebuah lembah tertentu. Pada saat mereka tiba, sudah ada kelompok yang cukup besar berkumpul di sana. Semua ahli dari klan yang hadir, dari yang muda hingga yang tua. Kira-kira 30 orang berambut putih dan lebih tua, dan kelompok itu semua duduk bersila dalam meditasi. Saat mereka melakukan latihan pernapasan, fluktuasi yang terjadi menegaskan bahwa mereka memiliki basis kultivasi yang mendalam. Mereka tidak lain adalah Dewan Tetua Kepala Klan Yang. Elang emas besar hadir, seperti Yang Zhougong, yang muncul selama forum klan. Namun, basis kultivasi Yang Zhougong bukanlah yang paling kuat di antara para tetua kepala. Meskipun dia berada di puncak fase ke-8, ada 2 orang lainnya yang merupakan Master of Energy. Salah satu dari mereka tinggi dan tegap, dengan kepala penuh rambut putih sehingga dia tampak seperti singa. Dia adalah ahli paling kuat di klan Yang, dan bahkan lebih kuat dari Chen Tianxiong. Dia telah mencapai tingkat Master of Energy 70 tahun sebelumnya, dan seharusnya berada di puncaknya, terus-menerus berusaha untuk masuk ke tingkat Life-Seizing. Namanya Yang Xingshi. 1. Dia adalah binatang buas manusia, dan meskipun dia sudah tua, kulitnya tidak memiliki bintik-bintik penuaan, tetapi sebaliknya, sehalus dan berkilau seperti batu giok. Duduk di samping adalah seorang Master of Energy wanita, seorang wanita tua yang setinggi Yang Xingshi. Dia mengenakan pakaian hijau, dan beristirahat di sampingnya di tanah adalah tongkat berkepala naga yang ditempa dari logam. Dia dikenal sebagai Janda Yan. 2. Dia adalah ibu pemimpin dari klan yang telah hidup lebih dari 150 tahun. Orang-orang sudah lama melupakan nama lengkapnya, dan karenanya memanggilnya Janda Yan. Yang Xingshi dan Janda Yan adalah 2 individu terkuat di klan Yang. Juga hadir di lembah adalah Yang Zhen, Yang Xi, dan Yang Su, serta para pemimpin lain dari cabang anak perusahaan yang lebih kecil. Dan tentu saja, para elit muda semuanya ada di sana, termasuk Yang Hongli. Anehnya, Yang Hongli sekarang berada di fase ke-8, matanya berkedip dengan cahaya ungu, dan dia dikelilingi oleh aroma obat. Yang lebih penting lagi adalah ada sedikit rona ungu di wajahnya, tampaknya manifestasi energi ungu di dalam dirinya. Dia jelas telah menggunakan pil obat yang kuat baru-baru ini, dan belum sepenuhnya menyerapnya. Tiba-tiba, Yang Qi mendengar ayahnya memproyeksikan suaranya ke telinganya menggunakan energi sejati. Kier, sepertinya Yang Hongli menggunakan pil obat yang mengandung energi ungu. Menurutku kemungkinan besar dia menggunakan pil Violet Sunrise yang legendaris. Mengkonsumsi pil itu setara dengan berlatih kultivasi selama siklus 60 tahun penuh. Saya tidak akan pernah menduga bahwa dia akan mengalami nasib baik seperti itu. Jangan khawatir ayah, jawab Yang Qi dengan senyum dingin. Bahkan jika dia menggunakan pil seperti itu, dia tidak akan cocok untukku. Aku tahu, aku tidak khawatir. Dan itu adalah kebenarannya. Lagi pula, mengingat kekuatan putranya melampaui kekuatannya sendiri, apa yang perlu ditakuti? Masuknya Yang Zhan ke lembah segera menarik perhatian Dewan Kepala Tetua. Yang Zhan Yang Xingshi berkata dengan cara menyapa. Jadi, kamu benar-benar mencapai level Master of Energy. Janda Yan juga mengalihkan pandangannya ke Yang Zhan. Mengingat keduanya adalah Master of Energy, tidak mengherankan jika mereka bisa mendeteksi aura Master of Energy yang lain. Para ahli dalam seni energi fase ke-9 adalah sosok yang mengesankan, untuk sedikitnya. Apa Yang Zhan adalah Master Energi Yang Zhen, Yang Xi, Yang Su, dan para ahli dari cabang-cabang lainnya semuanya tampak terkejut. Yang Zhan memberikan penghormatan penuh hormat kepada 2 anggota klan yang paling kuat. Betul sekali, Paman hebat, Janda Yan, saya sekarang berada di level Master of Energy. Mempertimbangkan basis kultivasi Anda seharusnya membutuhkan waktu 30 atau 40 tahun lagi, kata Yang Xingshi. Pil obat apa yang kamu gunakan? Kau sangat tanggap, Paman hebat. Saya menggunakan pil emas 9 transformasi. Pil 9 transformasi emas. Janda Yan berkata, jelas terkejut. Pil itu memberikan dorongan yang signifikan untuk energi dan darah, dan juga meningkatkan umur panjang.
Yang Xingxi bangkit, tampak sangat mirip singa perkasa dalam bentuk manusia. Menatap Yang Qi, dia berkata, "Yang Zan, menurut rumor, beberapa peristiwa besar terjadi baru-baru ini. Putramu yang hilang rupanya mendorong garis keturunan langsung ke dalam kebangkrutan total. Apakah itu benar? Saya juga mendengar bahwa dua putra Anda yang lain diracun, meskipun sepertinya mereka sudah pulih." "Paman hebat, informasi Anda tidak sepenuhnya akurat," jawab Yang Zan. "Garis keturunan langsung sebenarnya lebih kuat dari sebelumnya. Kami memusnahkan saingan kami, klan Chen, dan telah menggandakan tingkat kekayaan kami sebelumnya. Kami juga sedang merekrut pasukan besar. Tidak akan lama sebelum kita menyelesaikannya dengan klan Yan yang menguasai Yan Haven." Yang Si tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Bisakah kamu meniup klaksonmu sendiri lebih keras, Yang Zan? Klan Chen adalah salah satu klan paling kuat di Yan Haven, dan Dewan Kepala Tetua mereka memiliki Master Energi, Chen Tianxiong, demonoid bersenjata 100. Anda mencoba memberitahu saya bahwa dia hanya akan duduk di atas ibu jarinya saat Anda memusnahkan klannya. Yang Si sebenarnya telah mendengar desas-desus tentang konflik dengan klan Chen. Namun, karena garis keturunan langsung memiliki hubungan yang buruk dengan cabang-cabang, Yang Zan bahkan tidak repot-repot memberitahu mereka tentang perkembangan terbaru. Oleh karena itu, Yang Si percaya rumor itu hanya dibesar-besarkan. Ada banyak saksi mata di Yan Haven, Yang Zan berkata dengan dingin, jadi apa gunanya mengoceh tentang itu apalagi kejadiannya sudah 3 bulan lalu. Anda pasti sudah mendengar berita itu sekarang. Jadi itu benar, kata Janda Yan. Saya tidak akan pernah bercanda tentang sesuatu yang begitu penting. Konon, Dewan Tetua Kepala Klan Chen tidak pernah muncul. Mereka hilang 3 bulan lalu, dan kami masih menunggu mereka melakukan serangan balik. Jelas, Yang Zan tidak akan memberitahu semua orang bahwa putranya telah membunuh seluruh Dewan Tetua Kepala Klan Chen. Meskipun, tidak ada yang akan percaya padanya jika dia percaya. Dengan mata berbinar, Yang Xingxi berkata, "Yang Zan, kamu telah melakukannya dengan baik dengan kedua putramu ini. Yang satu berada di fase ke-7, dan yang lainnya, yang ke-6. Saya mendengar bahwa putra ketiga Anda lumpuh, tetapi kemudian tersambar petir, dan pulih. Dia bahkan mengalahkan Yang Kui dalam pertarungan. Apakah itu benar? Tidakkah menurut Anda itu agak aneh? Apakah dia dirasuki oleh iblis tua? Hal-hal seperti itu telah terjadi di negeri-negeri ini. Namun, ketika neraka aneh seperti itu tiba-tiba mengalami peningkatan besar dalam seni energi mereka, mereka selalu berubah menjadi monster." Saat dia berbicara, dia menatap Yang Qi dengan mata yang sepertinya mampu menembus ke dalam jiwa itu sendiri. Tentu saja, Yang Qi sudah lama menyembunyikan sifat dasar kultivasinya. Siapapun yang memandangnya akan menganggapnya sebagai orang biasa. "Dia pasti kerasukan setan," kata Yang Si. Fakta bahwa putranya Yang Feng telah dikalahkan oleh Yang Qi menyebabkan kebencian padanya meresap ke dalam tulangnya. "Paman hebat, kamu harus melumpuhkan seni energinya lagi. Sekarang dia telah diambil alih oleh iblis, dia pasti akan berubah menjadi monster cepat atau lambat." "Beraninya kamu, Yang Si," Yang Zan berkata dengan keras. "Jika kamu berani menyentuh anakku, aku akan mengambil nyawamu." Dengan itu, dia melepaskan beberapa fluktuasi dari basis kultivasinya, menyebabkan wajah Yang Si menjadi pucat. Namun, Yang Si masih berhasil tertawa dingin dan berkata, "Oh benarkah? Jangan bilang kau merasa bersalah, Yang Zan. Sayangnya, tidak peduli seberapa menyesalnya Anda tidak dapat menutupi kebenaran. Putramu membangkrutkan klan, dan kemudian dirasuki setan. Apakah Anda benar-benar berpikir dia semacam jenius seni energi? Jika dia jenius, mengapa dia mencuri pil naga laten dari Hakim Kota Yan Haven, dan kemudian menyeret klan ke kehancuran dan sekarang Anda telah pergi dan menghapus garis keturunan langsung dari klan Chen? Dewan Tetua Kepala mereka pasti akan datang untuk membalas dendam, dan itu akan menyebabkan bencana yang lebih buruk. Apakah Anda menyadari apa yang telah Anda lakukan?" Yang Zan hendak mengatakan sesuatu ketika Yang Qi melangkah maju. "Ayah, tidak perlu menanggapi. Yang Si, kamu bilang aku kesurupan. Tapi bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikannya? Aku bukan neraka. Anda dapat mengetahuinya hanya dengan memeriksa energi saya yang sebenarnya. Jika Anda mau, Anda dan saya bisa mengadakan kontes kecil untuk melihat kebenarannya." "Kamu benar-benar punya nyali untuk mengatakan hal seperti itu, dasar kretin." Yang Si berteriak, "Ada kontes denganmu? Apakah Anda berhalusinasi? Apakah Anda lupa peringkat Anda di klan atau tingkat basis kultivasi Anda? Yang Zan, Anda telah membesarkan seorang putra yang tidak mengerti bagaimana senioritas bekerja. Paman hebat, mengingat ocehan anak nakal ini, saya akan mengatakan itu jelas bahwa dia telah dirasuki setan." 1. Yang Xingxi. Xing berarti bangun dan Si berarti singa.
Ada satu baris teks yang saya tinggalkan dari terjemahan di mana ada permainan kata-kata yang menggambarkan namanya, menggunakan karakter untuk bangun dan singa. Kedengarannya cukup keren dalam bahasa Cina, tetapi konyol dalam bahasa Inggris. 2. Janda Yan nama belakangnya adalah karakter Cina yang berbeda dari klan Yan. Jangan lupa bahwa dalam budaya Cina, wanita tidak mengubah nama keluarga mereka saat menikah. Jadi fakta bahwa dia memiliki nama keluarga selain yang menunjukkan bahwa dia kemungkinan besar menikah dengan klan di beberapa titik. Orang seperti apa yang si ini? Dia dianggap sebagai salah satu ahli paling kuat di klan Yang, seorang pria yang telah lama mencapai fase ke-8, dan dapat melakukan inkarnasi pikiran. Dia adalah seseorang yang dipandang oleh banyak orang yang lebih muda. 3 bulan sebelumnya, Yang Qi telah berada di fase ke-5 seni energi, tingkat letusan energi. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai titik mampu melawan Yang Si itu tidak mungkin. Bahkan sebagian besar kepala tetua tampaknya berpikir bahwa Yang Qi terlalu arogan dan sombong. Diam, Yang Qi, atasanmu sedang berbicara, kata Yang Zougong. Apakah kamu tidak tahu bagaimana mengikuti aturan klan? Aturan klan? Yang Qi menjawab, nada suaranya nyaris tidak sopan. Yang Si ini telah berulang kali berkomplot melawan ayahku, Tuan Klan. Dia bahkan mengatakan bahwa saya telah dirasuki setan. Jika saya tidak berbicara untuk membela diri saya sendiri, saya mungkin akan lumpuh lagi. Jangan bilang itu melanggar aturan klan untuk membela diri dari fitnah. Keberanian apa yang kamu miliki? Yang Xingxi berkata, tatapannya berubah sedingin es. Kami dapat dengan mudah memeriksa untuk melihat apakah kamu telah kerasukan. Yang Zougong berperingkat lebih tinggi dari kakekmu sendiri. Apa yang memberi Anda hak untuk bersikap tidak sopan? Karena ada sesuatu di dunia ini yang disebut logika. Yang Qi berbalik untuk melihat Yang Xingxi. Pada saat ini, Yang Qi terlihat sangat mendominasi mengingat seberapa kuat dia, kepercayaan dirinya bisa dimengerti. Kedengarannya benar-benar tenang, dia melanjutkan, saya hanya berbicara secara logis. Bisakah Anda menunjukkan sesuatu yang saya katakan tidak sopan? Nada suaranya yang tenang hanya memicu kemarahan Yang Si dan orang-orang yang berpihak padanya. Kamu babi kecil yang kotor. Dia berteriak, aku tidak percaya kamu benar-benar tidak menghormati paman hebat. Apakah ini cara Yang Zan membesarkan putra-putranya? Pada saat itu, Yang Hongli melangkah maju. Menghadapi Yang Xingxi, dia berkata, Patriark, baru 3 bulan yang lalu Yang Qi dan saya setuju untuk mengadakan pertandingan seni bela diri selama perburuan musim gugur. Dan sekarang di sini dia bersikap tidak sopan kepada Anda para senior. Namun, Anda tidak perlu melakukan apapun. Saya bisa memberinya pelajaran yang pantas dia dapatkan. Dengan itu, dia berbalik ke arah Yang Qi dan mulai mengedarkan energinya, menyebabkan cahaya ungu emas berputar di sekelilingnya. Segera, para ahli klan yang mulai membahas masalah ini. Tidak heran Yang Hongli dianggap sebagai jenius teratas di klan. Lihat betapa cepatnya dia mencapai fase ke-8. Saya tidak akan terkejut jika dia menjadi Master of Energy lebih cepat daripada Yang Zan lakukan. Ini yang saya bicarakan. Minta Yang Hongli memberi pelajaran pada bocah itu. Yang Qi terlalu arogan. Tidak hanya dia membawa malapetaka ke klan, dia bahkan berani menghina anggota generasi yang lebih tua. Saya kira dia berpikir Yang Zan akan melindunginya sekarang karena dia adalah Master of Energy. Mengingat Yang Qi dan Yang Hongli adalah generasi muda, Yang Zan tidak memiliki alasan yang sah untuk ikut campur. Ingat bagaimana Yang Hongli pernah menemukan manual langka itu di pegunungan itu adalah seni ilahi matahari terbit Valet, seni energi kelas kerajaan. Sekarang setelah dia menggunakan pil Valet Sunrise, dia mengambil langkah lain untuk mencapai tingkat pencerahan tertinggi. Bocah Yang Qi itu tidak memiliki harapan untuk menjadi yang teratas. Sejauh yang diperhatikan para ahli ini, Yang Hongli adalah jenius teratas di klan, dan bahkan lebih relevan, memiliki seni energi kelas kerajaan. Selama bertahun-tahun, klan yang tidak pernah memiliki seni energi kelas kerajaan, yang merupakan satu-satunya cara untuk berlatih kultivasi melewati tingkat Master of Energy dan ke tingkat Life Seizing. Yang Qi, waktunya telah tiba bagiku untuk memberimu pelajaran, kata Yang Hongli. Aku tidak hanya akan menghukummu karena tidak menghormati generasi senior, aku juga akan mengusir iblis darimu. Kekuatan harus datang dari pencapaian pribadi, bukan karena bantuan iblis. Jalan itu hanya akan membuatmu menjadi monster. Ah! Benarkah? Yang Qi menjawab. Baiklah, lakukan gerakanmu. Aku akan memberimu 3 kesempatan. 3 peluang. Yang Hongli tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Kamu pikir kamu siapa? Bagaimana kalau sebaliknya, saya memberi Anda 3 kesempatan?
Yang Su dan banyak ahli lain di klan menggelengkan kepala, yakin bahwa Yang Qi telah kerasukan, dan bahwa dia sangat arogan. Ayo, Yang Qi berkata, memberi isyarat pada Yang Hongli dengan jarinya. Mata Yang Hongli bersinar dengan niat membunuh, dan cahaya ungu muncul dari dahinya. Melambaikan dengan jarinya, dia mengubah cahaya menjadi energi pedang, dan kemudian mengirimkannya menembak ke arah lubang perut Yang Qi. Tanpa diduga, dia menggunakan jurus mematikan. Dia telah mengubah energi ungu menjadi energi pedang, yang menyebabkan udara dipenuhi dengan proyeksi pedang, semuanya mengarah ke Yang Qi. Energi ungu dari timur. Sesaat kemudian, energi pedang ungu menghantam tanah sekitar 3 langkah di belakang Yang Qi. Itu benar-benar merindukannya, dan tidak ada yang melihat bagaimana dia menghindarinya. Yang Xingxi bergumam, alisnya terangkat. Itu adalah kesempatan pertamamu, kata Yang Qi dengan tenang. Kamu punya 2 lagi, Yang Hongli. Lebih baik buat yang terbaik dari mereka. Ini tidak masuk akal. Mati. Wajah berubah menjadi ekspresi ganas. Yang Hongli menerjang ke depan, lengannya membentuk salib di depannya saat dia memanggil proyeksi kata untuk Dai. Itu adalah seni energi yang kuat yang melonjak dengan energi kekerasan yang begitu eksplosif sehingga meledakkan kawah terbuka ke tanah. Namun, Yang Qi tidak ada di kawah. Kesempatan kedua, kata Yang Qi. Kali ini, dia berdiri tepat di belakang Yang Hongli. Tanpa berpikir, Yang Hongli berputar, menjentikkan jarinya menjadi cakar. Serangan menusuk hati. Pada saat yang sama, dia menuangkan energi sejati ke kukunya, menyebabkan kuku itu berubah menjadi bilas sepanjang meter yang menembak langsung ke jantung Yang Qi. Sayangnya untuk Yang Hongli, Yang Qi hanya menyingkir. Serangan menusuk hati tidak menyerang apapun kecuali udara. Kesempatan ketiga. Sekarang, giliranku. Lebih baik hati-hati, Yang Hongli. Kamu orang menyebalkan. Yang Hongli berteriak. Baiklah, aku akan menunjukkan seni energi kelas kerajaan yang sebenarnya. Seni ilahi matahari terbit Valet. Dia menerjang ke belakang, mengirimkan beberapa aliran cahaya ungu, yang berputar bersama menjadi bentuk naga yang sangat besar. Bangkitnya naga Valet. Semua orang yang melihat terkejut. Bangkitnya naga Valet, aku tidak percaya dia menggunakan gerakan itu. Ini sangat kuat. Lihat, itu merobek celah-celah di tanah. Benar saja, celah-celah terbuka di tanah saat naga ungu di belakang Yang Hongli terus menyala. Bangkitnya naga Valet, kata Yang Qi. Baik, jadi bisakah aku pergi sekarang? Itu langkahmu yang paling kuat, kan? Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menyapu tangannya dengan gerakan menamparkan. Kemudian, ketika semua orang melihat, sebuah tangan besar muncul di udara, yang kemudian memukul wajah Yang Hongli. Mendera. A3. Dia mengeluarkan teriakan mengerikan saat naga ungunya hancur, dan energi ungunya benar-benar hilang. Dia terlempar dari kakinya, darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia kemudian membanting ke tanah, wajahnya sudah bengkak. Gerakan yang dia gunakan cukup kuat untuk merobek tanah, namun Yang Qi hanya menamparnya dan menjatuhkannya ke tanah. Sampah yang tidak berguna, Yang Qi berkata, menggelengkan kepalanya dan menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Bahkan tidak bisa menahan satu tamparan dariku. Jenius teratas di klan mengkonsumsi pil Valet Sunrise, akan lebih baik untuk tidak menyia-nyiakan pil itu. Anda, Yang Hongli parut, masih tidak yakin bahwa dia telah dipukuli. Dia mencoba untuk berdiri. Namun, mencoba mengedarkan energinya melalui meridiannya memenuhi dirinya dengan rasa sakit yang menyiksa. Untungnya baginya, Yang Qi benar-benar menahan diri, dan tidak menggunakan gerakan mematikan. Dia ingin menyakiti Yang Hongli, bukan membunuhnya. Kalau tidak, dia akan dicabik-cabik. Dia melakukan yang terbaik untuk menunjukkan belas kasihan, dan menahan diri dari membunuh sebanyak mungkin. 3 bulan istirahat dan kamu akan baik-baik saja. Bagaimanapun, Anda adalah anggota klan Yang, jadi saya tidak melumpuhkan Anda. Aku membencimu, pikir Yang Hongli. Namun, rasa sakit dan penghinaan itu begitu kuat, sehingga pada saat itu, dia pingsan. Neraka yang aneh. Yang Xi berteriak, beraninya kau menyakiti seorang anak dari klan Yang. Gletser 1000 km. Yang Xi segera menggunakan seni energi esnya yang dingin, menyebabkan embun beku muncul di mana-mana. Lebih buruk lagi, dia menyerang dari belakang Yang Qi. Itu adalah langkah yang sama sekali tidak terduga, sesuatu yang jelas-jelas direncanakan oleh Yang Xi sejak awal. Seperti serangan seorang pembunuh, itu kejam dan kejam. Bahkan Yang Zhan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Ini adalah gerakan Yang Xi yang paling kuat, 1000 km glaciating. Dengan menuduh Yang Qi sebagai neraka yang aneh, dia kemudian dapat menggunakan alasan bahwa dia sedang membersihkan dunia dari iblis atau iblis, bukan anak sejati dari klan Yang.
Kier, Yang Zan berteriak, tetapi dia sudah terlambat untuk ikut campur. Tuan klan cabang-cabang juga tidak bisa melakukan apa-apa, begitu pula kepala tetua. Gemuk. Namun, ketika gletser 1000 km menghantam, itu tidak melukai Yang Qi sama sekali. Faktanya, energi itu hancur begitu saja seolah-olah bertemu dengan angin musim semi yang hangat. Dan kemudian Yang Qi bergerak. Tamparan lain. Tangan besar dari energi sejati muncul, lalu bergerak dengan kecepatan seperti kilat, langsung terhubung dengan wajah Yang Qi. Setelan baju besi es yang dia kenakan runtuh berkeping-keping, dan dia terguling ke samping. Sebagian besar giginya terbang keluar dari mulutnya sebelum dia menabrak batu besar dan kemudian perlahan-lahan merosot ke tanah. Suara mendesing. Sebelum Yang Qi bisa melakukan hal lain, Yang Qi terbang di udara ke arahnya, dan kemudian meletakkan kakinya ke daerah dantiannya. Kamu memintanya, Yang Qi. Sebagai anggota dari generasi senior, sejujurnya aku tidak percaya bahwa kamu akan menyerangku dari belakang seperti itu. Apakah kamu bahkan manusia melihat ke bawah ke mulut Yang Qi yang sekarang ompong? Dia berkata, kamu seperti Yang Hongli. Sampah yang tidak berguna. Yang Qi, bagaimana kamu? Yang Qi terjepit ke tanah oleh kaki Yang Qi, tidak bisa bergerak. Itu adalah penghinaan total, dan dia sama sekali tidak mengerti bagaimana Yang Qi bisa begitu kuat. Satu tamparan membuatnya tersingkir dari pertarungan. Dan sepertinya Yang Qi bahkan tidak menggunakan seni energi. Dia sudah mencapai titik mampu mengubah tindakan biasa dan bergerak menjadi kemampuan yang hampir magis. Tidak tahu apa yang terjadi. Anda berpikir bahwa karena Anda berada di fase ke-8, Anda bisa menghancurkan saya? Ya, aku tidak butuh bantuan dari siapapun untuk menghancurkanmu, bahkan ayahku. Ingin merebut ayahku dan menggantikannya? Saya kira saya harus melumpuhkan seni energi Anda. Dengan cara itu klan akan damai dan stabil ke depan. Dengan itu, Yang Qi memanfaatkan energi sejatinya dan bersiap untuk mengirimkannya ke lautan energi Yang Qi. Tetap di tanganmu, seseorang berteriak. Itu seperti auman singa, dipenuhi dengan keagungan yang tak terbatas, suara yang mengguncang semua orang begitu dalam sehingga mereka menjadi kaku karena ketakutan. Ini adalah Lion's Roar, yang dilepaskan oleh patriark peringkat tertinggi dari klan Yang Xingshi, sebuah gerakan yang sangat kuat hingga bisa mengguncang jiwa. Siapapun dengan energi art yang lebih lemah dari orang yang melepaskan teriakan itu tidak punya pilihan selain mematuhi perintah yang mereka dengar. Teriakan Yang Xingshi sama sekali tidak berpengaruh apapun pada Yang Qi. Begitu gelombang suara memasuki pikirannya, kekuatan God Mammoth penghancur neraka menetralisirnya. Meskipun begitu, Yang Qi masih berhenti bergerak, dan tidak melumpuhkan seni energi Yang Qi. Dia pertama kali ingin mendengar apa yang dikatakan Yang Xingshi. Bagaimanapun, Yang Qi masih menjadi anggota klan Yang, dan Yang Xingshi adalah yang paling kuat dari kepala sesepuh klan. Dia berperingkat lebih tinggi daripada kakek Yang Qi, dan oleh karena itu, pantas untuk memberinya sedikit wajah. Menjaga kakinya didorong ke bawah ke tubuh Yang Qi, dia dengan hormat berkata, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan, Patriark? Yang Xingshi melihat kaki Yang Qi bertumpu pada tubuh Yang Qi, dan mengerutkan kening. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Melumpuhkannya dan kemudian mendiskusikan masalah ini? Dia masih pamanmu, kau tahu. Itukah caramu memperlakukan paman? Dia menyerangmu dari belakang, tapi bukankah dia masih seniormu dan Anda tidak terluka? Melumpuhkan seni energinya akan sedikit berlebihan. Aku tidak terluka itu karena aku lebih kuat darinya. Jauh lebih kuat. Jika tidak, maka saya akan mati sekarang. Bukan apakah Anda akan berbicara untuk saya saat itu seperti Anda berbicara untuknya sekarang? Tidak mungkin Yang Qi akan membiarkan Yang Qi lolos. Oleh karena itu, dia melepaskan retort menggigit ke Yang Xingshi. Pada titik ini, Yang Su yang tampak ilmiah melangkah maju. Mengarahkan kipasnya ke Yang Qi, dia dengan marah berkata, kamu babi kecil yang kotor. Beraninya kau berbicara kembali pada paman hebat seperti itu? Anda hanyalah aib dan pemberontak. Pada akhirnya, Anda tidak terluka. Dan Yang Qi adalah salah satu pemimpin di klan kami, jauh di atas Anda dalam hal senioritas. Bahkan jika dia akhirnya membunuhmu, hukumannya akan datang dari Dewan Ketua Tetua, bukan seseorang di generasi junior. Apa yang memberi Anda hak untuk berbicara tentang melumpuhkannya? Itu benar, tambah Yang Zhen. Jika aturan klan dilanggar oleh Yang Qi, maka Dewan Kepala Tetua harus membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan. Itu akan sama jika sesuatu terjadi pada ayahmu. Mereka akan membuat keputusan untuk klan dalam skenario itu. Saat ini, Paman Agung adalah pemimpin Dewan Kepala Tetua, dan dia memiliki kekuatan untuk membuat semua keputusan dan keputusan. Dia baru saja memerintahkanmu untuk melepaskan Yang Qi.
Apakah Anda benar-benar akan menentangnya? Apakah Anda benar-benar akan melawan klan? Salah satu kepala tetua lainnya mengerutkan kening dan berkata, Yang Si mencurigaimu kerasukan setan. Itu sebabnya dia menyerangmu. Dia pada dasarnya mencoba untuk menyingkirkan dunia iblis. Itu bukan kejahatan, itu kontribusi untuk masyarakat. Apa artinya itu, Yang Wangqi? Kata Yang Zan, apakah kamu mengatakan anakku adalah iblis? Yang Zan adalah penguasa klan, dan sekarang juga menjadi master energi. Dengan demikian, posisinya sangat tinggi. Di masa lalu, dia dipaksa untuk selalu menyerah pada Dewan Kepala Tetua, tetapi sekarang dia cukup kuat untuk berdebat dengan mereka jika dia mau. Adapun Yang Wangqi, dia adalah seorang lelaki tua eksentrik di puncak fase ke-8, yang berasal dari sisi klan Yang Si. Dia juga mengeluarkannya untuk Yang Qi. Yang Wangqi perlahan bangkit. Apa ini? Yang Zan, apakah Anda benar-benar berani menentang perintah kepala tetua? Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda seorang master energi, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Putramu cukup kuat untuk mengalahkan ahli fase ke-8, dan kau mencoba membuat kami percaya dia melakukannya sendiri. Dia jelas-jelas telah dirasuki oleh orang gila yang aneh. Selanjutnya, mengapa Anda tidak melakukan apapun ketika dia mencoba melumpuhkan Yang Si? Anda hanya membiarkannya menjadi monster dan membahayakan klan Yang. Mengalihkan perhatiannya ke Yang Qi, Yang Wangqi melanjutkan dengan berkata, mundur dari Yang Si, dasar babi kecil yang kotor. Berlututlah dan izinkan kami mengeluarkan iblis dari Anda dan melumpuhkan seni energi Anda. Jika Anda tidak membiarkan kami mengusir monster di dalam, maka jangan salahkan kami karena telah membunuh Anda. Itu benar, kata Yang Su. Selama iblis itu ada di dalam dirinya, dia akan terus menyebabkan bencana. Tiba-tiba, Yang Zhen membuat proposal yang cukup mendidih dengan kebencian. Paman hebat, mengingat Anda telah mencapai puncak level Master of Energy, Anda mungkin bisa menggunakan neraka di dalam dirinya untuk membuat pil obat yang akan membantu Anda menembus level Leviathan. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?